Jadi Pak, pendapat tentang pelaksanaan R20 itu sendiri Iya. yang diinisiasi oleh NU dengan maksud dan tujuan bahwa poinnya itu adalah nilai kesetaraan. Menurut jenengan bagaimana? Ya, nomor satu pertama kali adalah kita harus sadar yang namanya agama itu fungsinya mengembalikan sifat asli kita sebagai cinca atau insan kamil agar senafas laras dengan nilai sifat kita asal. Karena kita lemah kemudian terpengaruh. Tapi kemudian kan karena keterbatasan kita, agama malah kadang-kadang menjadi masalah. Betul. Nah, ini yang harus dikembalikan. Dan kita juga harus sadar, semua kalau misalkan agama Islam percaya manusia pertama Adam Hawa, kita ini kan berarti saudara semua. Betul, Pak. Konghucu pun mengatakan di 4 penjuru lautan semua manusia bersaudara. Saudara. Tapi ketika tidak ada keadilan, akses untuk mendapatkan sesuatu keadilan ini prinsip Konghucu bukan sama rata sama rasa ya. Artinya kepada yang perform, yang berkinerja baik, yang pintar, dia layak mendapat penghargaan yang lebih tinggi. Tapi mereka-mereka yang tersisih oleh persaingan karena ketidakmampuan dididik. Ketika dididik tidak bisa, itu harus disadarkan. Kalau kerasnya ya dihukum, tapi kan sebelum menghukum kita sadarkan dulu. Dan harus ada membantu di sini fungsi negara bagaimana melindungi yang lemah tanpa mengekang yang kuat. Betul. Demikian juga dalam hubungan antar bangsa ya. Harus ada kesetaraan. Dunia ini kan nggak mungkin lah akan damai kalau ada sekelompok negara atau pemimpin yang ingin menguasai sendiri. Pasti akan ada aksi, ada reaksi. Menjadi tidak selaras. Iya, ini harmoni ini yang harus dibangun. Cita-cita Konghucu itu menciptakan keharmonisan agung, di mana setiap orang bisa pulang ke rumahnya dengan baik. Caranya bagaimana? Yang tua harus merasa bahwa ketika dia tua, hidupnya ada yang ngopeni, ada yang ngurus. Yang muda ada yang membimbing tanpa perlu harus didikte. Kepada kawan dan sahabat ada rasa hormat. Betul. Bayangkan kalau di dalam keluarga ada ayah, kakek, ada anak, cucu, semua selaras menghormat dan menyayangi, kan berarti keluarga itu bagus. Harmonis. Nah, dengan keluarga lain ada kesetaraan. Nah, soal nanti siapa lebih kaya, nah itu kinerja. Asal diatur dengan transparan, dengan prinsip yang adil. Siapapun tanpa ada keistimewaan tertentu. Tapi kan pasti ada yang kalah. Nah, negara ini harus mengatur yang hadir di sini. Seperti itu. Karena nggak mungkin kalau semuanya diperlakukan sama, nanti tidak ada upaya untuk berprestasi. Tidak ada nilai dari kesetaraan itu sendiri. Iya, jadi artinya cuma dibagi rata begitu. Iya, betul. Orang nggak akan maju gitu loh, seperti itu. Dan juga harus berpikir ke depan. Orang yang melupakan masa depan, bahaya sudah ada di matanya, kata Konghucu seperti itu. Jadi kalau istilah orang Jawa dulu kan Belanda masih jauh. Oh ya, itu. Tapi ini Belanda sudah dekat berarti. Iya, Belanda sudah dekat. Udah di depan mata gitu loh. Dan ini yang harus selalu disadarkan. Dan Indonesia sebagai negara nomor 4 penduduknya, 4 ya. Ya, kan Tiongkok sama India kurang lebih 1-2 mirip-mirip tuh, Amerika terus Indonesia. Itu bisa mengambil peran dalam, apalagi sekarang memegang posisi sebagai ketua G20, mengambil peran untuk mengajarkan kolaborasi, bukan konfrontasi. Kalau perlu silahkan berinvestasi di Indonesia, daripada bersaing kita bikin PT bersama, yang penting memberikan kesejahteraan bersama. Dan masing-masing itu harus fair gitu. Karena setiap kali tidak ada fairness, meskipun fairness yang benar itu susah, pasti akan susah. Tapi Konghucu mengatakan, jika ada keadilan, tidak ada persoalan persatuan. Jika ada keadilan, tidak ada persoalan kekurangan orang. Jika ada keadilan, tidak ada persoalan kemiskinan. Meskipun sama-sama miskin, kalau merasa diperlakukan adil, akan kuat. Konghucu melanjutkan bahwa syarat berdirinya negara kuat itu ada 3. Yang pertama adalah mempunyai cukup makan, cukup pangan,
ya sandang pangan papan, cukup persenjataan, pertahanan, dan ada kepercayaan rakyat. Muridnya tanya, kalau boleh dihilangkan tinggal satu apa? Yang penting ada kepercayaan rakyat. Kepercayaan. Karena negara masih bisa berdiri kokoh meskipun rakyatnya miskin, kelaparan, tidak punya senjata. Karena mereka masih bisa, kalau ada pemimpin yang bisa dipercaya, dia akan bisa menyatukan dan terbukti. Negara-negara besar di beberapa negara ekspansi juga nggak tembus karena ada kepercayaan. Itu yang harus dibangun. Maka setiap orang yang mendapat amanah untuk menjadi pemimpin harus sadar bahwa amanah itu bukan hanya datang dari rakyatnya, tapi datang langsung dari Tuhannya. Ya, betul. Memang betul, Pak. Jika ada keadilan, tidak akan ada kemiskinan. Ini yang berat. Ya, enggak, kemiskinan itu akan dirasakan sebagai yang lain sama kok. Orang kan selalu membandingkan kan. Iya. Ya, kayak, berarti adanya kaya miskin itu karena perbandingan. Karena perbandingan. Aku kok kelihatan jelek, yang itu kan jadi saling mempercantik. Iya. Gitu ya. Karena ada perbandingan itu, Pak.